Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rio Muhammad Fauzan dengan NIM 2530201117 dari Prodi Teknologi Pangan. Oke, mungkin di sini saya akan kembali menyampaikan atau menjelaskan berkenaan dengan Pancasila. Oke, mungkin gak bisa dipungkiri hidup kita tuh literally dikelilingi oleh chaos, dari scroll TikTok, kemudian ketemu hate comment dan lain-lain lah. Jadi pernah ngerasa lost, gak tahu mana yang benar dan yang salah. Maka dari itu mungkin we need the moral GPS. Dan untungnya kita sebagai anak Indonesia punya kompasnya, yaitu Pancasila itu sendiri. Ya, yang kita dengar pas upacara. Tapi trust me, ini bukan materi pelajaran yang bosenin. Ini adalah cheat code untuk hidup yang lebih baik. Jadi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Mungkin kita bayangin Pancasila itu kayak OS-nya di HP kita, operating system lah. Operation system itu OS di HP kita. Kalau di Android mungkin atau di iOS yang ngatur semua aplikasi bisa jalan lancar. Nah, Pancasila ini tuh OS-nya Indonesia. Jadi dia yang nentuin gimana sih cara kita beroperasi sebagai bangsa. Atau kalau kita suka game, mungkin Pancasila itu rule book-nya atau peraturan utama buat main game lah bagi kehidupan berbangsa. Jadi semua peraturan lain kayak undang-undang, kemudian aturan sekolah turun dari rulebook utama ini. Jadi kalau kita nge-break Pancasila, ya berarti kita main curang dalam game kehidupan berbangsa kita. Ya it's so deep lah. Kan mungkin kita bisa breakdown Pancasila itu jadi actionable life hacks lah. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan kelima silanya, tapi dengan versi kita yaitu versi Gen Z. Yang pertama yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Atau dengan kata lain kita bisa sebut respect everyone's spiritual journey. Mungkin sila pertama ini bukan cuman soal kita agamanya apa, tapi tentang respect sesama keyakinan terhadap orang lain atau terhadap masyarakat di sekitar kita. Mungkin contoh konkretnya kita bisa lihat, misalkan tidak ngejudge atau bikin hate comment soal agama di media sosial, di Instagram, di TikTok dan lain-lain lah. Kemudian kita mengunfollow atau mute akun yang suka nyebar kebencian atas nama agama. Ya itu akan menjadi, ya it's good for your mental health juga kan. Kalau kita misalkan nge-unfollow atau mute akun yang suka nyebar kebencian gitu, ya mungkin kita bolehlah bebas berekspresi, tapi jangan sampai ngehina keyakinan orang lain. Dan itu menurut saya sangat basic sekali gitu bagi kita sebagai mahasiswa tentunya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bisa kita sebut don't be a jerk, be kind. Jadi sila ini tuh intinya simple. Jangan jadi orang jahat dan perlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi Oli, untuk korban bullying nih, jangan cuma jadi silent bystander. Kemudian di jalan raya, jangan sok-sokan atau serobot antrian. Misalkan kita lagi ngantri di Pertamina, lagi ngisi bensin, dan jangan sampai kita sok-sokan nyerobot, sok-sokan nyelek gitu orang lain. Itu kan namanya gak beradab, tidak ada sopan santunnya. Jadi kalau contoh lain lagi, misalkan kita lagi
berada di forum atau di musyawarah. Kita lagi debat sama teman. Nah, yang kita attack itu ID-nya atau ya pemikirannya. Jangan sampai kita attack personalnya. Jangan langsung nyerang fisik atau latar belakangnya. Itu contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga dari persatuan Indonesia atau Unity and Diversity in Our Soil. Jadi Indonesia tuh kan kaya banget nih akan budayanya. Nah, kayak skin di game lah misalkan. Jadi sila ini tuh ngajak kita untuk merayakan perbedaan itu. Dengan kita bangga pakai produk lokal, dari fashion, kemudian makanan, juga sampai game buatan anak bangsa sendiri. Jadi contoh lainnya misalkan jangan sebarkan hoax, apalagi yang bisa bikin pecah belah bangsa kita. Jadi cek dulu faktanya, jangan asal share. Kemudian ikuti komunitas yang positif, mulai dari komunitas hobi, apapun, volunteer, sampai fandom. Yang mana ini tuh bukti dari persatuan di zaman sekarang gitu. Jadi contoh-contoh ini tuh yang membuat kita bersatu menjadi persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan. Your voice matter, so use it wisely. Ini sebenarnya demokrasi ala kita tuh intinya pendapat lo penting, tapi pendapat orang lain juga penting. Jadi kalau ada grup project, jangan mendominasi, tapi juga jangan silent member. Sampaikan pendapat kita, tapi juga dengerin ide temen yang lainnya. Misalkan ketika ada pemilihan, hormatin hasil pemilihannya. Dari pemilu kelas sampai pemilu negara. Kalau kandidat kita kalah, ya move on aja, jangan nyebar fitnah gitu kan. Kemudian kalau kita debat yang sehat, pakai data bukan emosi. Kayak di kolom komentar jangan cuman modal kata ya bacot lah gitu. Mungkin. Kemudian contoh dari sila keadilan sosial. Lift each other up, don't pull others down. Ini tuh sila yang paling wholesome lah. Intinya kita peduli sama nasib orang lain di sekitar kita. Misalkan dengan dukung UMKM dan kreator lokal, misalkan daripada beli brand luar mulu gitu. Coba lirik karya anak negeri sendiri, karya anak bangsa. Kemudian jangan toleransi sama korupsi. Kan korupsi itu nyuri dari masa depan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita toleransi sama korupsi itu sebagai bentuk keadilan sosial. Kemudian ikut donasi atau volunteering, sekecil apapun atau yang sederhana, beli jajanan dari pedagang kecil, daripada corporate mulu kan. Nah itu sebagai bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah jadi Pancasila itu di dunia digital it's a plague gitu. Nah mungkin kita berpikir itu kan zaman dulu gitu. Sekarang kan udah beda zamannya, udah zaman digital. Justru dunia digital lah Pancasila itu jadi superpower. Bayangin kalau algoritma media sosial kita diisi nilai Pancasila, pasti feednya lebih positif dan gak toksik. Pancasila tuh bisa jadi tameng dari cancel culture-nya yang gak produktif gitu. Kita jadi bisa bedain mana yang kritik membangun, mana yang sekedar benci, cuman hate doang. Jadi, dan yang paling penting itu dengan Pancasila, identitas digital kita gak akan kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Meskipun kita berkeliaran di metaverse, that's real fake lah. Jadi gengs, Pancasila itu bukan sekedar pajangan di dinding kelas kayak foto lah gitu. Dia itu adalah life kit yang bisa bikin hidup kita dan sekitar kita jadi lebih baik. Misalkan kita challenge diri kita
dalam 7 hari ke depan. Lakuin satu aksi kecil yang mencerminkan salah satu nilai dari kelima Pancasila tersebut. Misalkan contoh sikapnya atau contoh aksinya, kita beli kopi dari kedai lokal, bukan franchise lah. Itu sebagai contoh atau bentuk dari keadilan sosial, sila kelima. Kemudian benerin komentar toksik dengan balasan yang bijak. Nah, itu juga contoh dari sila kedua gitu. Kemudian contoh lainnya, share info event budaya Indonesia misalkan yang keren gitu. Nah kan contoh dari Persatuan Indonesia, sila ketiga. Jadi let's make Pancasila itu viral for the right reason, so the world that kita Gen Z Indonesia punya moral kompas yang keren gitu, punya GPS yang membuat kita menjadi hidup lebih baik di Indonesia ini. Ya, jadi guys, that's it. Kalau lo atau kalian setuju jika Pancasila itu ya actually bermanfaat bagi kita semua, terutama buat bangsa kita Indonesia. Jadi jangan lupa like, kemudian share ke circle lo semua, dan subscribe terutama. Juga komen juga di bawah nilai Pancasila mana sih yang paling sering kita terapin sehari-hari di kehidupan kita. Oke, peace out.